إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melangitkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan, rahmat serta keberkahan yang kita terima setiap saat. Semoga kita semua bisa dan selalu berusaha menjadikan diri menjadi orang yang selalu bersyukur kepadanya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua khususnya yang hadir pada siang hari ini kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Melalui mimbar khatib, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan juga tentunya menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, prinsip kehidupan manusia yang harus bersama-sama kita yakini adalah bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Setiap jiwa akan jumpa dengan yang namanya kematian. Kita juga meyakini bahwa setelah kematian akan ada alam akhirat. Kesadaran bahwa dunia ini adalah alam sementara harus betul-betul tertanam dengan baik dalam pribadi setiap muslim, sehingga akan terbentuk pemikiran yang lurus segala hal terkait dengan urusan duniawi. Sebab jika diri kita sudah terjebak pada urusan duniawi, apalagi sampai pada tingkatan cinta dunia atau hubud dunia, di mana seluruh curahan hati, pikiran dan tenaga akan dihabiskan hanya untuk mengejar kenikmatan dunia, maka kita akan sulit kembali ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, hubud dunia ini adalah suatu kecintaan yang berlebih terhadap dunia yang bisa menyebabkan manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala serta segala sesuatu yang kurang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Singkatnya, hubud dunia ini adalah kecintaan dunia yang berlebih sehingga lupa akan kehidupan akhirat.
Sifat cinta akan dunia digolongkan sebagai penyakit hati karena sangat berbahaya. Ini akan mampu menggoyahkan iman seseorang lantaran pernak-pernik dunia seperti harta benda yang sementara telah membutakannya. Padahal semua telah kita ketahui bahwasanya tempat kembali manusia yang sebenar-benarnya adalah akhirat yang abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 64, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Yang artinya, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Hadirin jemaah rahimakumullah, manusia Allah ciptakan di dunia ini tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Segala sesuatu hal yang manusia kerjakan di dunia ini harus bernilai ibadah, bernilai pahala, sehingga amal perbuatan manusia di dunia akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat kelak. Manusia dalam kondisi yang berat pun, termasuk sakit, harus tetap beribadah kepadanya. Jadi intinya manusia harus tetap beribadah kepada Allah dalam kondisi yang terburuk pun. Namun di sisi lain masih ada manusia yang karena dengan kesibukan urusan dunia, kebaikan yang ketundukan kepada Allah dalam hal ini beribadah mengalami degradasi atau penurunan, sehingga kualitas ibadahnya menurun. Penurunan yang dialami terus berjalan sehingga tidak terasa kualitas ibadahnya sangatlah buruk, bahkan mendekati kafir. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian rahimakumullah, dalam kondisi kualitas ibadah yang buruk, kita akan mendapatkan ujian, ketidaknyamanan, menyembah Allah dengan berada di tepi dalam kehidupan seperti sakit berat, kebangkrutan dan lain sebagainya. Maka biasanya manusia akan meragukan keberadaan Tuhan atau setidaknya menyatakan ketidakadilan Tuhan. Orang yang seperti ini akan mendapat kerugian yang tak berujung di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf. Fa in asabahu khairun iqma'anna bi. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, maka ia akan tetap beribadah kepada Allah. Dan jika ia ditimpa oleh sesuatu bencana, berbaliklah ia ke belakang, maka rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Quran surah Al-Hajj ayat 11. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang fokus dalam kegiatan tertentu, maka akan sangat mungkin menjadi terbengkalai hal-hal lain yang semestinya harus dijalani. Begitu juga ketika seseorang dalam urusan dunia hanya fokus mencari harta sebanyak mungkin dan membelanjakannya di jalan-jalan yang hanya memenuhi syahwat dan nafsunya, maka sangat mungkin dia akan melupakan Allah, melupakan ayat-ayat Allah untuk beribadah dan berbuat baik. Jika demikian adanya, maka hal itu berarti dia telah melupakan ayat-ayat Allah, dan pada akhirnya akan banyak mengikuti bisikan-bisikan setan dengan mengumbar nafsunya yang menjadikan dia sangat jauh dari Allah lantaran melupakan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dalam kondisi seperti ini dia akan masuk pada golongan orang-orang yang rugi dalam pandangan Allah. Boleh jadi kerugian di dunia dan dipastikan akan rugi di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan manusia terdapat kelompok yang bermacam-macam dengan berbagai latar belakangnya. Salah satunya dari kelompok tersebut adalah kelompok orang-orang yang hanya menggunakan akalnya, sehingga terkadang dan bahkan dia tidak percaya terhadap kehidupan akhirat. Karena menurut mereka kehidupan akhirat tidak masuk akal. Maka kondisi seperti ini bukan tidak sampai kepada mereka tentang penjelasan-penjelasan atau ayat-ayat tentang akhirat, namun mereka memang melalaikan, bahkan mengingkarinya lantaran tidak masuk akal. Hadirin sekalian rahimakumullah. Dan pada gilirannya mereka akan banyak meninggalkan aktivitas-aktivitas yang bernilai akhirat dan selalu berada dalam keduniawian yang dijalani lantaran masuk akal dan bisa dibuktikan. Dia hanya sibuk dengan kehidupan dunia, padahal sudah jelas kehidupan yang kekal adalah di akhirat kelak. Dan semua manusia pasti bakal berjumpa dengan yang namanya kematian dan sampai di akhirat. Lebih jelasnya dia akan melupakan ibadah kepada Allah dan hanya akan menuruti akalnya yang sangat mungkin dipengaruhi oleh nafsunya. Orang yang seperti ini akan digolongkan ke dalam kelompok orang-orang yang menghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 7 dan 8 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan Allah dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Allah, mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Hadirin sekalian rahimakumullah. Manusia dengan dibekali akal, Allah memberikan manusia dengan akal bahwasanya kita manusia harus bisa membedakan mana hal yang salah, mana hal yang benar, mana yang buruk dan mana yang baik. Dengan modal akal manusia bisa berpikir untuk hari ini, hari esok, dan kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang diperolehnya, manusia akan dapat lebih tajam lagi dan lebih benar lagi dalam menentukan alur atau jalan kehidupannya. Namun di sisi lain, manusia terkadang melakukan aktivitas yang pendek dan sementara dengan melakukan aktivitas untuk kehidupan dunia saja, karena hanya selalu mengikuti hawa nafsunya, sehingga lupa untuk kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Dengan begitu aktivitas yang dilakukan tidak jauh dari kehidupan dunia saja, karena dipengaruhi oleh cara berpikir, cita-cita, dan lingkungan yang dimilikinya, serta terpenjara oleh bisikan-bisikan setan. Dalam kondisi seperti ini, manusia akan lupa kehidupan akhirat yang menjadikan dia tidak melakukan ibadah, baik ibadah kepada Allah maupun ibadah sosial, yang pada gilirannya tidak memiliki amal untuk kehidupan di akhirat kelak, sehingga akan mendapatkan azab yang keras dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim.
i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwal wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang kebanyakan harta dan anak, seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia tentunya pasti memiliki masalah, baik masalah kecil maupun masalah yang besar, pribadi ataupun kelompok. Masalah yang dirasakan akan dapat diselesaikan dengan sumber daya manusia yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa selesai dalam waktu cepat maupun lama, memerlukan waktu. Jelasnya semua masalah yang dimiliki oleh setiap manusia pasti dapat diselesaikan dengan baik. Orang-orang lebih fokus memikirkan aktivitas dan menggapai cita-cita dunia saja, maka dia akan dengan sendirinya merupakan kehidupan akhirat, sehingga tidak memiliki amal kebaikan sebagai bekal untuk kehidupan akhiratnya. Setelah meninggal, dia akan menyesal dan tidak ada solusinya, yang pada akhirnya dia harus siap menghadapi pengadilan akhirat yang dahsyat serta efek negatif lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99, hatta idza hingga apabila datang kematian kepadanya, seseorang dari mereka dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam hal ini hubud dunia, cinta kepada dunia, harus hati-hati kita sebagai manusia yang Allah ciptakan di dunia ini, sebagai khalifah, sebagai makhluk yang hidup hanya sementara. Yakinlah bahwasanya kita akan meninggal, akan mati, akan bertemu dengan alam akhirat atau kehidupan akhirat. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga kita semua bisa memahami lebih dalam tentang efek-efek perbuatan hubud dunia. Jika kita tidak bisa menghindari hubud dunia ini, maka ancaman Allah telah jelas. Kita akan menjadi orang yang rugi tentunya di dunia apalagi di akhirat. Malaikat Allah akan mendapatkan kerugian kita, dan malaikat akan mencatat amal buruk kita. Kemudian kita dipastikan akan menjadi penghuni neraka. Tentunya juga mendapat azab yang keras dan menyesal, namun sudah terlambat jika mati telah sampai pada diri kita. Hadirin sekalian Jumat rahimakumullah, semoga Allah memudahkan dan memberi kekuatan kepada kita semua, serta kita semua selalu semangat untuk
selalu menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan semangat melakukan perbuatan-perbuatan baik, terutama beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, sehingga kita akan mendapatkan nikmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.